Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadiah Rama Putri dari kelas 11 IPS 5 akan membacakan teks ceramah bertema kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, dan hanya padanya kita berdoa serta bertaubat atas dosa dan keburukan kita semua. Tidak lupa ucap syukur, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan serta kesehatan walafiat untuk mendengarkan syafaat dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam marilah kita panjatkan doa untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan umat Islam, dengan ucap kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan mengucap basmalah, insya Allah jadikan hari berikutnya menjadi hari-hari yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini izinkan saya berceramah tentang kesabaran menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan tentu banyak peristiwa yang terjadi, ada yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, seperti kecelakaan, mendapat musibah, ataupun kehilangan orang yang kita sayang. Tentu sebagai manusia biasa kita suka mengeluh karena peristiwa tersebut, dan sikap tersebut tidak patut untuk kita contoh. Karena bagaimanapun itu Allah telah menetapkan jalan kehidupan untuk kita, dan insya Allah pilihan Allah lah yang terbaik untuk kita semua. Banyak peristiwa yang sering menguji keimanan serta kesabaran kita semua. Namun jangan pernah berpikir bahwa Allah hanya menyiksa hambanya untuk melewati peristiwa tersebut, karena di balik semua peristiwa tersebut Allah telah menyiapkan anugerah yang sangat besar untuk hamba-hambanya. Dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 286 yang memiliki arti, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, yang bermakna Allah tidak akan memberi orang tersebut ujian apabila orang tersebut tidak bisa melewatinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berarti, hai orang-orang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Maka daripada itu muslimin muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita bersabar atas ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk kita semua, dan ikuti semua aturan yang telah Allah tetapkan. Salah satu contoh sabaran yang saya ambil dari kisah pemuda yang ingin meraih cita-citanya di luar negeri. Ia melewati banyak sekali rintangan yang ada. Salah satu contohnya adalah mendapatkan ketidakadilan dalam menuntut ilmu. Ia sangat kesal dan marah. Namun di saat itu ia masih sholat dan mencoba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana ia menjalankan kehidupannya lagi. Dan Allah memberi petunjuk agar kita selalu bersabar dan tawakal. Manjadda wajadda. Akhirnya pemuda itu mendapat keberkahan dari apa yang ia tanam di dirinya. Kesimpulan dari cerita tersebut adalah manusia akan diberi rintangan yang sulit untuk mendapat anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, sabar dibagi menjadi 3 jenis kategori, yaitu ada sabar dalam arti peraturan dan larangan, yang kedua sabar akan musibah, dan yang ketiga sabar akan kesenangan. Maka daripada itu jangan pernah berpikir bahwa kesenangan hanya dimiliki oleh orang-orang yang tampak memiliki kesalahan, karena kesenangan memiliki 2 makna. Kesenangan tersebut bisa membawa ia lebih dekat kepada Allah ataupun sebaliknya. Maka daripada itu sentiasalah kita bersabar agar menjadi orang-orang yang dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah pesan ini, man sobaro sofira, siapa
orang yang bersabar, maka ia akan beruntung. Semoga kita selalu diberi kesabaran yang seluas samudra oleh Allah Subhanahu wa taala agar dicintainya. Semoga semua ucapan saya bisa menjadi amal jariah bagi kita semua dan ladang pahala. Maaf bila ada salah kalimat yang saya ucapkan tadi. Ambil mangga, petik 5. Cuci dulu supaya bersih. Ceramah saya tidaklah lama. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, assalamualaikum. Saya berceramah tentang arti kesabaran dalam kehidupan. Dalam kesabaran, kesenangan bisa